Yang saya dengar berpelukan, minta maaf, didoakan Pak Jokowi. Itu yang saya tahu. Ya, tapi setahu saya kalau Pak Jokowi itu kepada siapa saja dia maafkan. Tapi kalau urusan hukum, ya serahkan kepada hukum. Secara pribadi semua bisa dimaafkan. Pak Jokowi itu sangat pemaaf. Dia dihujat di bertahun-tahun biasa-biasa aja gitu. Nah itu kalau masalah Pak Egy Sujana. Nah sekarang lagi rame antara Egy dan Roy Suryo. Nah ini terjadi sekarang ini. Kayak gayung bersambut ini. Nah ini rame juga ini sekarang ini. Nah ini saling ngeklaim si dibilang lah Egy penjilat lah apalah. Egy lagi nuntut, saya tuntut kamu 100 miliar, kan menarik gitu. Itu yang saya ketahui. Ya itu saran dari pengacaranya. Waktu acara di Polda itu kan ada acara apa namanya itu? Gelar perkara. Yang minta kan gelar perkara itu ada kan Roy Suryo. Setelah gelar perkara, pengacaranya si Egy kan ngeliat, katanya berapa? Yang dibicarakan oleh Egy itu adalah ijazah SMA, bukan S1. Dia lihat asli sampai nangis itu katanya pengacara, benar ini asli. Nah mungkin disampaikan kepada Bung Egy. Kita dosa, kayak gitu kan? Oh asli kok dibilang nggak asli gitu. Itu masalahnya di situ mungkin, ya kan? Ya itu kan tipenya omongan yang tidak dengar ya. Ya kan di pelintir-pelintir. Kedatangan Egy kan dipelintir-pelintir, banyak orang yang mempelintirnya. Ya kan? Ada yang bilang Egy mau melanjutkan terus gitu kan? Ada yang mengatakan gitu. Nah sementara Roy Suryo ini pun juga ini kayak cacing kepanasan juga. Saling menjelekkan antara Egy Sujana dan Roy Suryo. Gitu. Sementara ini yang kita dengar belum ada, karena udah terlanjur ya, terlalu menghina. Saya melihat mereka ini menghina habis-habisan Pak Jokowi. Nah jadi saya lihat belum ada tanda-tanda untuk mencabut, belum ada. Ya kan, kayak apa aja namanya grupnya teroris itu yang menghina Pak Jokowi yang begitu sadisnya, ya. Nah itu yang saya tahu. Itu. Jadi kalau Anda katakan bahwa ada mungkin perkara ini dicabut atau di mana, saya rasa mungkin tidak, biar berjalan. Karena rakyat Indonesia juga menonton ini, ya kan? Biarkan berjalan, hukum biarkan berjalan. Maaf semua dimaafkan. Itu yang saya tahu ya. Siapa saya ini? Dia datang sendiri, tapi dipatrilisasi oleh teman saya relawan namanya Rejo. Ya, Rejo jadi sebagai penyambung. Ya. Kan yang namanya ketemu Pak Jokowi ini kan dia kan masih bagaimana tuh kan presiden ke-7. Protokolernya juga kan masih tinggi. Ya kan? Jadi kan harus saling informasi. Nah, kebetulan Rejo ini juga menjembatani antara Egy Sujana ke Pak Jokowi. Nah itu, maka diatur jadwalnya. Ya, ternyata dijadwalkan. Kalau nggak salah terus sore itu dijadwalkannya itu. Itu yang saya tahu. Di Badadami enggak ada. Nah itu ya, polisi itu mainan dari kelompoknya si Roy. Nggak ada polisi. Pure itu. Egy Sujana sama satu temannya sama pengacaranya. Lalu dari relawannya itu ada Rejo. Ya nama si Roy siapa sih, nggak dia nyeplak. Apanya dia ceplak, dia terabas saja. Karena dia sudah terlanjur, karena dia sudah menjadi tersangka masalahnya. Dia mau ngomong apapun juga dia sudah tersangka kasusnya. Nah itu, tinggal P21. Kalau udah P21 ya tinggal disidang, tinggal ditangkap. Nah itu. Jadi dia mau ngomongnya kita biarin aja, nggak kita dengar lagi. Nah,
itu. Nah dia lalanya begitu P21 ada yang sewot. Nah ini lagi ramai sekarang ini, ya kan, antara partai dan YouTuber itu. Iya itu tadi kalau burung, kalau disogok, udah pokoknya itu menaikkan nama dia lah, dikasih 100 miliar, ada juga ngomong begitu kan. Nah, namanya kabar burung. Kabar burung ini kalau diracik-racik juga kan jadi masalah lagi kan. Nah, pengertian Pak Jokowi cepat selesai itu adalah pengadilan. Cepat itu jalan satu-satunya. Nah, masuk pengadilan, ya kita luruskan, apalagi negara ini adalah negara hukum. Kita taat dan patuh kepada hukum. Tuh. Tanya sama Polda juga kadang ngulur waktu juga. Kan sudah P21. Katanya Polda lagi ngumpulin berkas, katanya. Berkas untuk P21 untuk dilimpahkan ke jaksa. Nah, pertanyaannya kapan dilimpahkannya? Jangan diulur-ulur. Kan begitu. Jadi kelihatannya jadi analisa masyarakat yang melihat Polda ini agak lamban juga gitu. Kok diulur-ulur? Ya, kayak orang politik. Akhirnya apa? Membias lagi. Nah ini yang apa tadi? Berapa miliar tadi? Nah, apalagi kan banyak kan. Nah itu. Jadi kalau Polda sudah masuk ke kejaksaan, ke pengadilan, sudah mengarah itu. Dan di pengadilan itu juga tidak bisa cepat selesai, bisa lama juga di situ. Nah, itu. Pak Jokowi sih berharap minta cepat selesai. Waktu ketemu saya ya, saya waktu bertemu Pak Jokowi tanggal 2 Januari, saya tanya, saya berharap polisi mempercepat. Tadinya prediksi saya itu hanya 2-3 bulan. Loh ini udah berapa bulan ini? Nah itu ada apa? Ada kata saya ini ada apa ini? Nah makanya kan Pak Jokowi kan bilang ada kekuatan besar, ada agenda besar. Nah itu. Nah inilah yang nongol-nongol ini sekarang ini. Itu. Paham ya yang saya maksud ya? Paham Pak. Nah, kenapa Pak Jokowi ini dijatuhkan? Karena ada Gibran. Kekuatan Gibran kan di Pak Jokowi. Nah, sedangkan di Indonesia ini banyak orang berkeinginan ingin jadi wakil presiden, ingin gantiin Prabowo, ingin gantiin Gibran. Nah, ini macam-macam cara untuk menghantam orang-orang ini. Antara lain ya dijelekin lah Pak Jokowi, ijazahnya macam-macam lah. Ya, si Gibran dibilang pelangak pelongo, bahkan sekarang ijazahnya diungkit-ungkit, ya kan begitu kan? Tujuannya sama. Ingin menyingkirkan kekuatan ini agar memisahkan antara Prabowo dan Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau Prabowo dan Pak Jokowi bisa, ya, maka renggang kan? Maka partai lain masuk. Ya kan? Nah ini ambisi kekuasaan. Gitu. Pak Jokowi sudah ngasih sinyal. Oh sudah. Kan dengan sisinya ada agenda besar, ada orang besar di balik ijazah, di balik Rosulio, kan jelas. Nah sekarang udah mulai nampak nih. Nah, sekarang yang didondor ini siapa sekarang? Podcast yang pro pemerintah dihantam itu sama Partai Demokrat, disemusi, ya kan? Nah itu terjadi. Nah, itu. Bukan sulit. Nggak sulit sih sebenarnya. Ini kan sebenarnya kan kasus ecek-ecek. Apa manfaatnya? Kita nonton tentang ijazah palsu atau enggak? Nggak ada manfaatnya kan begitu. Karena ini diracik dengan secara politik, akhirnya jadi menarik gitu. Kalau saya itu udah lama nggak percaya sama Rosulio. Saya yakin ijazah Pak Jokowi asli kok. Nah, tiba-tiba Rosulio nongol palsu. Apa dia megang ijazah aslinya? Kan begitu. Dia mainkan fotokopi. Fotokopi itu yang dimainkan sama dia.
jadi ini permainan politik. Nah, politik tetap lanjut, tapi alhamdulillah apakah Pak Jokowi jatuh dengan gituan? Apakah Pak Jokowi ternyaya? Udah ternyaya ya? Malah Pak Jokowi malah makin eksis. Penggemar sampai 83% sampai sekarang ini. Jadi kesimpulan orang nggak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah memang betul-betul asli. Itu nggak diladenin sama Pak Jokowi, nggak diladenin juga sama Gibran. Karena Panji ini seniman yang kita maklumin lah. Saya juga dulu dari seniman asalnya, ya kan. Tapi kan yang marah kan bukan Pak Jokowi, yang marah kan bukan juga Gibran, tapi yang marah kan relawan-relawannya. Iya kan? Nah, kenapa marah? Karena Panji terang-terangan, dia dulu kan ikutnya tim suksesnya Anies, nggak berhasil, sampai sekarang masih ngotot gitu. Nah bagi saya sih sebenarnya ya sudahlah, nggak perlu diperpanjang lah. Yang penting kita sudah tahu ini orang siapa. Itu. Lawak ada unsur politis, nyindir. Enak nyindir orang itu melalui lawakan. Ya, paling enak kritik orang itu melalui humor. Udah kena orang itu nggak terasa sakit gitu. Nah itu kelebihan seniman tuh di situ. Gitu. Si Panji ngelawaknya memang cukup cerdas. Dia lawak. Tapi juga yang bela Panji juga banyak kelihatannya. Termasuk Rocky Gerung. Bela dia tuh mati-matian itu. Memang kita butuh orang-orang kritis, butuh di Indonesia. Kita nggak benci sama kritik kok. Kita bebas-bebas saja, welcome silakan. Ya. Pak Jokowi juga tidak berreaksi, biasa-biasa aja. Biarkan masyarakat yang menilai. Masalah Panji kan masyarakat yang menilai. Akhirnya masyarakat bikin macam-macam tuh. Bikin TikTok, bikin segala macam untuk ngantem si Panji.